my god! 안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Perkenalkan, nama saya Feisi Aprensia Tambaru dengan NIM 230811020030. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang linear programming atau metode penugasan. Kita masuk ke dalam latar belakang. Dalam dunia industri dan bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Metode penugasan adalah salah satu aplikasi dari linear programming yang berfokus pada penugasan sejumlah tugas kepada sejumlah agen atau sumber daya dengan tujuan meminimalkan biaya atau waktu, atau memaksimalkan keuntungan. Metode ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti manajemen produksi, logistik, penjadwalan kerja, dan lain-lain. Pengertian linear programming. Linear programming adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang melibatkan fungsi tujuan linear dan sejumlah kendala linear. Tujuan dari linear programming adalah memaksimalkan atau minimalkan nilai fungsi tujuan tersebut dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, manajemen, dan lain-lain untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ada 4 komponen dalam linear programming. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi linear yang akan dioptimalkan, dimaksimalkan, atau diminimalkan. Kedua, variabel keputusan. Variabel yang mempengaruhi hasil tujuan dan akan ditentukan nilainya. Ketiga, kendala. Persamaan atau pertidaksamaan linear yang membatasi nilai variabel keputusan. Kendala-kendala ini mempresentasikan batasan nyata yang dihadapi. Dan yang keempat, pembatasan non-negatif. Pembatasan bahwa variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif karena dalam konteks nyata. Metode penugasan ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama, penentuan alokasi mesin untuk proses produksi guna meminimalkan waktu pengerjaan. Kedua, penugasan kendaraan untuk rute pengiriman barang agar biaya transportasi dapat ditekan. Dan yang ketiga, penugasan proyek kepada tim yang paling sesuai berdasarkan keahlian dan waktu. Berikut ada beberapa pendekatan dalam metode penugasan yang bisa digunakan, di antaranya yang pertama, metode tabel biaya atau cost matrix. Metode ini menggunakan matriks biaya yang berisi nilai biaya, waktu, atau keuntungan untuk setiap kombinasi pekerja dan pekerjaan. Kedua, metode Hungarian algorithm. Ini adalah algoritma yang paling populer dan efisien untuk menyelesaikan masalah penugasan. Dan yang ketiga, metode reduksi baris dan kolom. Teknik ini berfokus pada pengurangan nilai pada baris dan kolom matriks biaya sehingga mempermudah proses pencarian nol yang dioptimalkan selama penyelesaian masalah. Masalah penugasan. Masalah penugasan merupakan salah satu jenis masalah optimasi yang secara khusus berkaitan dengan pengalokasian sejumlah pekerjaan kepada sejumlah agen atau pekerja yang tersedia. Secara umum, masalah ini berupaya menentukan pasangan optimal antara pekerja dan pekerjaan sehingga hasil total yang diperoleh biasanya dalam bentuk biaya, waktu, atau keuntungan menjadi optimal sesuai dengan tujuan. Ikhtisar langkah-langkah dalam metode penugasan. Langkah pertama adalah membangun matriks biaya atau keuntungan, di mana semua informasi mengenai biaya atau nilai keuntungan dari setiap kombinasi pekerja dan pekerjaan dituangkan dalam bentuk tabel atau matriks. Jika masalah yang dihadapi adalah memaksimalkan keuntungan, maka matriks keuntungan perlu diubah terlebih dahulu menjadi matriks biaya melalui proses transformasi agar model bisa diselesaikan dengan pendekatan minimasi.
Langkah ketiga adalah melakukan reduksi kolom. Setelah reduksi baris, setiap kolom pada matriks dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Proses ini menghasilkan matriks baru yang juga memiliki setidaknya satu nilai nol di setiap kolom. Pada tahap ini, struktur matriks sudah mulai lebih sederhana dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Langkah keempat adalah membuat garis minimum untuk menutupi semua angka nol dalam matriks. Garis ini bisa berupa garis horizontal atau vertikal yang ditarik melalui baris dan kolom. Tujuan dari tahap ini adalah melihat seberapa banyak nilai nol yang bisa digunakan sebagai kandidat solusi jika jumlah garis yang dibutuhkan sama dengan ukuran matriks. Misalnya, matriks 4x4 membutuhkan 4 garis, maka solusi optimal sudah ditemukan. Langkah kedua adalah melakukan reduksi baris. Dalam tahap ini, setiap baris pada matriks dikurangi dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Hasilnya adalah setiap baris memiliki setidaknya satu nilai nol. Reduksi baris ini penting karena memastikan bahwa dalam setiap pilihan penugasan ada peluang minimum biaya yang bisa dipertimbangkan. Namun, jika jumlah garis yang digunakan masih kurang dari ukuran matriks, maka perlu dilakukan langkah kelima, yaitu menyesuaikan matriks. Caranya dengan mencari nilai terkecil yang belum tertutup garis, lalu menguranginya dari semua elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkannya pada elemen yang berada di perpotongan garis. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak angka nol di dalam matriks sehingga memudahkan dalam menentukan kombinasi penugasan. Langkah terakhir adalah menentukan solusi optimal penugasan. Setelah diperoleh matriks dengan cukup banyak nilai nol, manajemen dapat memilih kombinasi pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan aturan penugasan. Setiap pekerja hanya boleh mendapat satu pekerjaan dan setiap pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu pekerja. Hasil akhir dari proses ini adalah solusi penugasan yang menghasilkan biaya total minimum atau keuntungan maksimum. Kesimpulan, metode penugasan adalah aplikasi spesifik dari linear programming yang dirancang untuk menyelesaikan masalah alokasi satu ke satu. Fokus utamanya adalah menugaskan sejumlah tugas kepada sejumlah agen atau sumber daya dengan tujuan meminimalkan total biaya atau waktu atau memaksimalkan keuntungan. Karakteristik utama metode ini adalah setiap agen hanya mengerjakan satu tugas dan setiap tugas hanya dikerjakan oleh satu agen, menjadikannya sangat relevan untuk masalah penjadwalan dan alokasi sumber daya yang presisi.